Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese. Ini warga negara Malaysia ya, di mana dia membuat satu perbandingan ya. Ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese. Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Ting Suang, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa. Tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada keadaan dalam jawatan. Itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia. Penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Sekarang kau. Halo, jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga kalian selalu berbahagia, selalu ada berkah kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengenai tanggapan orang Malaysia berkomentar soal Menteri Pendidikan Indonesia, sebelum jauh-jauh dulu ada Menteri Pendidikan China yang di Indonesia itu kita orang sudah berbahasa Indonesia sejak zaman dulu. Nah, saya sarankan buat para TikToker, YouTuber, konten kreator manapun, teruntuk orang Malaysia, saya sarankan bila mereaction cari sumber yang betul-betul, jangan menyebarluaskan berita nanti orang salah tanggapan. Stella Christie ini ialah menteri di bidang sains, beda lagi dengan menteri pendidikan. Kalau menteri pendidikan itu mencakup semuanya soal segala pendidikan. Nah, jangan salah diartikan penyampaian saya ini, saya hanya untuk meluruskan agar para sahabat-sahabat Ridwan Channel tidak salah beranggapan, tidak salah terima tentang informasi. Oke, kali ini ada salah satu saudara kami, seorang TKW yang bekerja di Malaysia. Dia juga mengatakan pernyataan bahwa Menteri Pendidikan itu bukanlah Stella Christie, melainkan beliau hanya Menteri di bidang sains. Oke, seperti apa tanggapan beliau? Yuk kita simak video selengkapnya. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese. Ini warga negara Malaysia ya, di mana dia membuat satu perbandingan ya, antara Menteri Pendidikan Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia, di mana dia mengatakan Menteri Pendidikan Indonesia yang baru ini dia menyatukan dengan bahasa ya, dengan bahasa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Benar ya, benar. Kami sebelum dilantiknya Menteri Ibu Stella Christie ini, kami telah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Kesatuan Republik Indonesia. Tak pedulilah engkau siapapun, Chinese ke atau bangsa apapun, kami bangga menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kami berada. Di sini ada pembetulan sedikit ya. Ini Stella Christie bukan Menteri Pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Mukti. Ibu Stella Christie ini Wakil Menteri Pendidikan di bidang sains ya. Beliau ini tidak menetap di Indonesia, dia dipanggil kembali ke Indonesia untuk menjadi wakil menteri. Beliau ini sebelumnya adalah ya guru besar di Universitas China.
Jadi dia baru dilantik belum lama ya, baru 9 hari. Jadi kami pun belum tahu kinerja dia seperti apa. Yang kami harapkan ya, dengan digantinya Menteri Pendidikan Indonesia yang baru, kami berharap anak-anak bangsa kami lebih cerdas, lebih pintar, dan bisa menguasai bahasa-bahasa asing ya, seperti di dalam Malaysia ini. Bang, kenapa pujikan Konoha? Ini bukan ada masalah puji ke tak puji. Kita bila tengok suatu benda tu, kita tengok as a positive vibe. Okay, contoh. Okay. Proses asimilasi yang digunakan oleh Soeharto. Zaman dulu Soekarno ke Soeharto ke kan, Soekarno rasanya berjaya menyatukan rakyat Indonesia, di mana you want to stay here, assimilation with our tradition. That's why proses asimilasi itu telah menjadikan dia satu kaum, di mana kaum Tionghoa apa semua boleh berbahasa Indonesia dengan begitu baik sekali. Dan mereka ada semangat nasionalis. Faham tak? Semuanya kalau dia pergi mana-mana, dia Tionghoa ke apa ke, they speak in their own language, which is Indonesian language, bahasa. Tetapi kita sampai sekarang masih lagi bertelagah dalam menentukan nak agak bahasa mana, penyatuan bangsa, nak ada bangsa apa, dan kita tak ada semangat nasionalis. Okey, di mana kita lebih kepada yang sana pergi kepada ideologi komunis, tak nak menerima apa-apa pun, tak nak bercakap dalam bahasa, tak nak menerima silibus Malaysia, nak bawa masuk lonjong semua tu. Kita masih tahap itu lagi. Itu yang saya puji berkenaan dengan sistem asimilasi. Itu je. Faham tak? Memanglah kalau pergi tengok segi gaji guru tu, itu diorang punya pasal. Tapi dalam proses penyatuan bangsa, mereka telah ke depan. Faham? Itu je. Oke, korang semua sudah pada tahu bahwa Menteri Pendidikan bukanlah Stella Christie, melainkan beliau hanya menteri di bidang sains ataupun bisa dibilang wakil Menteri Pendidikan. Beda lagi dengan Menteri Pendidikan. Kalau beda, Menteri Pendidikan mencakup segala pendidikan dari sains, macam-macam. Oke, itu ialah tanggapan orang yang selalu up to date tentang berita-berita terbaru, yaitu Akak. Siapa itu? Kalau saya lihat di TikTok-nya itu, jantung pisang, sangat kontroversi. Mungkin dia selalu up to date mengenai berita, info, dan fakta sebenarnya. Makanya kadang juga pelik melihat konten kreator yang selalu membuat reaction ataupun konten yang belum betul-betul tahu tentang info ataupun berita tersebut. Makanya di sini saya meluruskan buat warga Malaysia yang dikontroversikan soal perbandingan antara Menteri Pendidikan Malaysia dan Indonesia. Itu ya, reaction itu ada macam-macam, untuk pro dan kontra, juga ada untuk kritik untuk membangun, juga ada yang untuk kritik untuk menjatuhkan, macam-macam. Tapi kalau saya ini sengaja reaction memang hanya untuk meluruskan cerita sebenarnya agar tidak ada salah tangkap pasal informasi. Nah, yang kali ini ada berita terbaru mengenai dari sidang parlemen di Malaysia, tengah marah dengan beritanya presiden terbaru Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Misi dan visi beliau sangat tersorot di mata dunia, bahkan kalaupun Indonesia dengan pimpinan Pak Prabowo Subianto bisa lebih baik dari sebelumnya, saya yakin impact dan dampaknya juga akan dirasakan untuk Malaysia. Nah, terkadang juga ada netizen Malaysia dan Indonesia saling bully dan saling menjatuhkan. Itu tidak baik, sahabat-sahabatku, karena macam manapun kita tetangga,
kita serumpun selalu jaga kerukunan, kedamaian, dijaga tali erat persaudaraan silaturahmi kita sesama satu rumpun. Makanya kadang juga ada ya di kolom komentar di konten saya yang mengatakan Malaides, Indodes, apalah macam-macam. Menurut saya orang seperti itu mungkin dia nak kerja Malaysia tapi tidak bisa, kalaupun dia kerja di Malaysia, selama kerja di Malaysia tidak merasakan hidup kerja yang layak, menjumpai kerja yang layak, gaji yang layak, dan ataupun bahkan dia pulang kampung tidak ada hasil. Di sini saya bukan untuk menyebutkan soal hasil atau tak hasil, karena orang yang membenci ataupun menghujat itu biasanya itu jauh lebih jelek, karena sesiapapun yang menjelekkan sesuatu dia jauh lebih jelek daripada sesuatu itu, karena yang baik itu selalu akan memperbaiki hal yang baik, ditambah baik, semakin baik. Karena saya selalu mempunyai prinsip tak pernah bosan belajar menjadi orang baik walaupun wajah saya mencurigakan. Nah, istilahnya seperti itu. Yang penting jangan bosan-bosan belajar jadi orang baik. Kita belajar baik tidak rugi, sahabat-sahabatku. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga yang subscribe diberikan murah rezeki dan selalu panjangkan umur, berkah dalam kesehatan. Sekian Ridwan Channel, temani waktu Anda. Semoga ini bisa menjadi informasi menarik untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.